Perkenalkan, saya Safit. Di sini saya sebagai Ketua Pelaksana dari Pemilihan Duta Bahasa Jawa Barat tahun 2022 ini, dan juga sekaligus sebagai Wakil Ketua Ikatan Duta Bahasa Jawa Barat di bagian eksternal. Nama pemilihan kegiatan ini adalah Pemilihan Duta Bahasa Jawa Barat tahun 2022 dalam rangka pemilihan yang memang diselenggarakan setiap tahunnya oleh Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat. Jadi kami mencari pemuda-pemudi dari umur 18 hingga umur 25 tahun yang berdomisili di Jawa Barat, dibuktikan dengan KTP-nya, kartu tanda pengenalnya. Juga mereka tahap pertama itu mereka mengirimkan esai tentang potensi bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua ASEAN. Lalu mereka nanti dari banyaknya pendaftar, sekitar 230 pendaftar, itu kami saring menjadi 100 besar untuk melakukan rangkaian seleksi tes psikotes, tes TKBI atau tes kemampuan bahasa Inggris, juga esai 3 bahasa, ada bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan juga bahasa asing yang masing-masing dikuasai oleh mereka. As pledged in Sumpah Pemuda in 1928, Indonesian language has been put in a very vital position, which is as our national language and also as the language of the unity. Tangtuna, ieu teh ngageser eksistensi bahasa Indonesia. Padahal, mun urang terang, ayeuna teh pamarentah keur ngagencarkeun upaya internasionalisasi bahasa Indonesia. Kalau bahasa itu identitas sama ciri khas suatu bangsa. Identitas itu bakal makin kuat kalau yang ngomongin punya rasa cinta sama rasa setia sama bahasanya. Identitas bahasa juga gak bakal hilang kalau yang nuturin bejibun jumlahnya. Arab, bahasa India, dan kesemuanya itu mencakup atau tercakup historical atau historis bahasa Indonesia itu sendiri. Jadi tergambar historis dari awal Indonesia sebelum dijajah, kemudian di masa kolonialisasi, dan yang terakhir adalah pasca kemerdekaan. Untuk itu harus dipelajari bahasa Indonesia itu. Kita memperkuat jurnal-jurnal ilmiah karena seperti yang kita ketahui dari sejarah Inggris yang kita ketahui sebelum negara Inggris menyerang ke beberapa negara untuk menyebarkan bahasa Inggris. Salah satu yang paling dikuatkan adalah di jurnal-jurnal ilmiah seperti yang kita ketahui juga sebelum Amerika dia membenci atau anti Jerman. Dia juga mencari jurnal-jurnal selain dari bahasa Prancis, tapi lebih menekankan bahasa Inggris. Yang artinya saya simpulkan bahwa Balai Bahasa ini memiliki fungsi ya untuk meningkatkan gitu komunikasi. Jadi teman-teman di daerah Jawa Barat itu lebih mengenal mengenai bahasa Sunda gitu kan, komunitas Jawa Barat. Jadi ya Balai Bahasa itu merupakan wadah untuk melestarikan dan meningkatkan komunikasi mengenai kebahasaan daerah gitu kan, dimana kita ada di situ. Selain karena bahasa persatuan tadi, kita juga bisa mempertahankan eksistensi bahasa Indonesia karena seperti yang kita tahu, kini bahasa Indonesia mulai tergeser eksistensinya karena masyarakat yang cenderung lebih bangga untuk berbicara bahasa asing daripada bahasa Indonesia. Ini sungguh sangat memilukan keadaannya. Maka dari itu, untuk mempertahankan eksistensi bahasa Indonesia, kemudian sekarang kita juga mengupayakan internasionalisasi bahasa Indonesia, kita sebagai masyarakat Indonesia perlu untuk tetap mempelajari bahasa Indonesia. Setelah itu ada wawancara krida. Lalu dari 100 besar ini kita pilih lagi menjadi 40 besar atau kita biasanya menyebutnya dengan finalis Duta Bahasa Jawa Barat. Nah, ini di 40 besar ini mereka akan melakukan tes UKBI atau uji kemahiran berbahasa Indonesia, lalu ada wicara publik dan juga wawancara kepribadian, lalu juga ada tes bakat mereka, biasanya kesenian-kesenian Jawa Barat khususnya. Lalu setelah itu nanti ada final yang akan kita laksanakan di Hotel Fox Harris itu nanti tanggal 21 Juni 2022. Nanti mereka juga akan menceritakan krida apa sih yang mereka bawa tentang kebahasaan gitu. Jadi program apa yang mereka bawa sebagai calon duta bahasa untuk memartabatkan bahasa Indonesia khususnya. Untuk kesempatan kali ini, saya
akan mempresentasikan tentang karya saya yang saya beri judul yaitu Papillon. Papillon ini merupakan taman digital Nusantara untuk pengembangan bahasa serta pelestarian warisan Indonesia. Selanjutnya ada tujuan dari Papillon itu sendiri. Yang pertama untuk mengenalkan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang krida saya yang memiliki jenama Cak Bara, Narafokbu untuk belajar bahasa. Nah, apa sih Cak Bara itu? Nah, Cak Bara merupakan singkatan dari Cara Asyik Belajar Bahasa Indonesia bersama Naraflog, yang merupakan media belajar bahasa Indonesia tentunya khususnya bagi para penutur asing melalui kanal media sosial TikTok. Dan oleh karena itu ada 3 program yang saya buat, yaitu Bincang-Bincang Bahasa, Bincang-Bincang Budaya, dan juga ada Bermain Bersama, yang kita tahu mungkin anak-anak kecil juga belajar dengan bermain, dan bermain juga dapat membuat kita menjadi lebih bersatu, seperti itu. Indung lembut panin dengan wasilah medamunggaran alam yang gak papasanan tentu nu jadi ukuran ngempar remaja jalanan. Lamun urang nyoba ke Soreang, sepanjang jalan Soreang, urang bakal ngeliwatan hiji desa anu ngaranna Desa Cincin. Pangna disebut Desa Cincin teh aya dongengna. Kieu dongengna teh. Baheula sang kuryang kungsi dibere cincin ku indungna dayang sumbi. Cenah lamun eta cincin mah di hiji wanuja, tandana ti pamajikanina. Lelahku seketika terbayarkan dan semangatku kembali dengan melihat indahnya senja. Senja telah mengajariku bahwa untuk menggapai sesuatu yang indah dibutuhkan kesabaran dan keikhlasan hati. Pastinya karena banyak sekali peserta-peserta dengan kemahiran bahasa yang berbeda. Di Jawa Barat saja bahasa daerahnya kita ada kategorinya, ada 3, bahasa Sunda, terus ada bahasa Cirebonan, terus ada Melayu Betawi. Selain itu juga di bahasa asingnya tuh kemarin kita sangat banyak sekali dari pesertanya, ada bahasa Turki, Korea, Prancis, Thailand, Jepang, dan Spanyol bahkan gitu. Tantangannya mungkin mencari mencari calon-calon yang memang akan bisa unggul, karena nanti kita dari pemilihan di tingkat provinsi ini akan maju ke tingkat nasional. Jadi kita mencari bibit-bibit yang mungkin nanti akan membawa nama baik Jawa Barat sebagai perwakilan di nasional. Kebetulan tahun kemarin, tahun 2021, kami memenangkan event atau pemilihan Duta Bahasa Nasional sebagai terbaik ke-1. Terbaik 1, Duta Bahasa Nasional tahun 2021. Kami ucapkan selamat kepada Provinsi Jawa Barat. Saya harap melalui pemilihan Duta Bahasa Jawa Barat tahun 2022 ini akan membentuk generasi-generasi muda yang sadar akan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, juga pemartabatan bahasa daerah dan juga penguasaan bahasa asing. Sampurasun wargi Jabar, nepangkeun wasta abdi Gania Wardani Lutfiah di Universitas Pendidikan Indonesia di Kabupaten Cianjur. Hatur nuhun. Merhaba arkadaşlar, benim adım Muhammad Saiful Azhar. Ben 20 yaşındayım ve şimdi ben Bandung'da yaşıyorum. Teşekkür ederim. Ya, yang pertama tentunya karena saya memiliki minat yang sangat tinggi dalam bidang kebahasaan, dan saya melihat Duta Bahasa ini menjadi sebuah wadah yang sangat cocok
untuk mendukung apa yang saya gemari, apa yang saya minati, dan saya percaya bahwa Duta Bahasa ini akan membawa saya ke level yang lebih tinggi dalam hal kebahasaan. Motivasi saya mengikuti Duta Bahasa Jawa Barat tahun 2022 adalah karena basic saya dalam kebahasaan dan saya ingin terus mengembangkan bidang kebahasaan saya dan ingin menjadi inspirasi para pemuda melalui bahasa karena bahasa dapat membuka seluruh jendela dunia. Saya mengetahui Duta Bahasa ini yang pertama dari rekan saya karena kebetulan beliau adalah Duta Bahasa di 2 tahun sebelumnya. Dan yang kedua tentunya saya terus mengikuti kegiatan dari Duta Bahasa Jawa Barat melalui akun Instagramnya. Saya mengetahui Duta Bahasa dari rekan saya yang telah mengikuti Duta Bahasa di tahun sebelumnya dan kebetulan saya merupakan salah satu Duta Bahasa Pelajar tahun 2019. Bahasa yang saya kuasai tentunya sesuai dengan Trigatra Bangun Bahasa. Yang pertama adalah bahasa Indonesia, yang kedua adalah bahasa daerah yaitu bahasa Sunda, dan yang ketiga bahasa asing saya menguasai bahasa Inggris. Yang pertama untuk bahasa nasional saya menguasai bahasa Indonesia dan untuk bahasa asing saya menguasai bahasa Turki. Dan tentunya untuk bahasa daerah adalah bahasa Sunda. Untuk persiapan yang pertama tentunya saya mengetahui lebih lanjut apa yang dimaksud dengan Duta Bahasa Jabar. Saya mengenal lebih lanjut, lebih dalam mengenai Duta Bahasa Jawa Barat. Lalu saya melakukan sharing experience bersama para Duta Bahasa Jawa Barat sebelumnya untuk mengetahui bagaimana pengalaman mereka dan apa saja kiranya yang dapat saya persiapkan lebih awal. Dan yang terakhir pastinya latihan. Berlatih untuk dapat memberikan yang terbaik pada saat hari pelaksanaan. Selama mengikuti rangkaian kegiatan Duta Bahasa tahun 2022, banyak sekali manfaat bagi saya dan banyak sekali ilmu baru yang saya dapatkan setelah mengikuti rangkaian tersebut. Saya mendapatkan banyak sekali ilmu dan pengalaman baru, dari mulai hal-hal yang belum pernah saya lakukan sebelumnya, lalu hal-hal yang bahkan baru saya ketahui, jadi banyak sekali hal-hal yang dapat saya pelajari dan untuk kemudian dikembangkan lagi. Saya sangat mempersiapkan dalam kegiatan Duta Bahasa Jawa Barat ini. Yang pertama saya mempersiapkan dari segi bahasa saya, yang kedua dari wawasan tentang bahasa Indonesia, dan yang ketiga tentang mental saya untuk maju ke final nanti. Orang tua saya keduanya sangat memberikan dukungan yang penuh, bahkan beliau berdua, ayah dan ibu saya, memberikan dukungan berupa apapun yang dapat melancarkan kegiatan saya di seleksi Duta Bahasa Jawa Barat ini. Untuk orang tua, keduanya sudah mengetahui dan sangat mendukung saya dalam kegiatan ini. Melihat banyak sekali potensi yang luar biasa di Duta Bahasa Jawa Barat, saya yakin saya dapat berkembang dan juga menjadi salah satu pemenang terbaik dari Duta Bahasa Jawa Barat 2022. Dengan kemampuan yang saya miliki dan potensi yang saya miliki, saya yakin dapat menjuarai kegiatan Duta Bahasa Jawa Barat ini. Ya, yang pertama tentunya selalu memberikan yang terbaik dalam setiap kesempatan dan selalu berlatih agar mampu menjadi yang terbaik. Penyemangat saya itu adalah berada dari orang tua karena doa orang tua selalu menyertai anak. Event ini adalah pemilihan Duta Bahasa Provinsi Jawa Barat tahun 2022 yang merupakan pemilihan Duta Bahasa yang ke-16 diselenggarakan oleh Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat. Jadi Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat telah menyelenggarakan event pemilihan Duta Bahasa sejak tahun 2006. Untuk tahapan-tahapan pemilihan ini, yaitu yang pertama dari bulan April adalah pendaftaran. Kemudian dari pendaftaran tersebut dipilih 100 besar. Kemudian dari 100 besar tersebut disaring kembali menjadi 40 besar setelah melakukan seleksi UKBA, uji kemahiran berbahasa asing, kemudian essay 3 bahasa, dan psikotes. Selanjutnya, ke-40 besar ini akan melalui tahap berikutnya, yaitu tahap UKBI, uji kemahiran berbahasa Indonesia, kemudian wicara publik, dan krida. Tujuan diadakan Duba Channel meningkatkan peran generasi muda dalam memantapkan fungsi bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing, dan penggunaannya secara proporsional sesuai dengan ranahnya masing-masing. Tahun ini, perbedaan tahun ini yaitu tahun ini kami mengangkat tema potensi bahasa Indonesia untuk menjadi bahasa kedua di ASEAN. Mengingat bahwa bahasa Indonesia telah digunakan oleh 269 juta pemakai
dan juga telah dipelajari di 47 negara. Pesan untuk peserta dan masyarakat adalah bersama-sama menjalankan program Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat, yaitu menguatkan bahasa dan sastra Indonesia, daerah dan asing di Provinsi Jawa Barat. Saya mewakili Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat. Mudah-mudahan penyelenggaraan tahun ini, penyelenggaraan pemilihan Duta Bahasa Provinsi Jawa Barat berjalan lancar dan kemudian terpilih duta-duta bahasa tahun ini yang sesuai dengan tujuan kami, generasi muda yang sama-sama memajukan bahasa Indonesia, bahasa daerah, juga bisa menggunakan bahasa asing secara profesional di Provinsi Jawa Barat. Duta Bahasa Jawa Barat tahun 2022. Kami ucapkan selamat kepada Syabil Siapa Levi dan Gania Wardani. Maka dengan otomatis Muhammad Syaful Azhar dan Dewi Hajar menjadi pemenang kedua. Halo, selamat pagi. Saya Karina Diaramawati selaku panitia dari pemilihan Duta Bahasa Jawa Barat tahun 2022. Di sini saya sedang bersama dengan Kang Gilang dari Indramayu ya, Kang? Ya, bener banget ya. Ya baik, Kang Gilang boleh perkenalan nama, umur, asal dan juga instansi? Oke. Boleh. Tepengaken nami kula Gilang Ramdhani saking Kabupaten Indramayu. Dan sekian kula lagi kuliah ning Politeknik Negeri Indramayu. Wah, luar biasa sekali ya, bahasa Cirebonnya memang sangat kental banget nih ya saudara. Oke Kang Gilang, saya ingin bertanya, motivasi dan alasan Kang Gilang ikut Duta Bahasa Jawa Barat itu apa sih Kang Gilang? Baik, motivasi saya mengikuti Duta Bahasa Jawa Barat yang pertama itu ada motivasi khusus. Yang pertama itu untuk mengembangkan potensi diri saya untuk lebih baik ke depannya, khususnya dalam bidang public speaking dan personal branding. Yang kedua itu ada motivasi umum yang dimana saya ingin berkontribusi lebih kepada Duta Bahasa Jawa Barat ini untuk mendukung kemartabatan bahasa Indonesia. Wah, seperti itu. Iya. Luar biasa sekali. Dan perasaannya bagaimana nih Kang Gilang dari perwakilan Kabupaten Indramayu, ya betul ya? Betul banget. Nah, mewakili ke dalam Duta Bahasa Jawa Barat ini. Perasaannya tentunya sangat senang dan bersyukur teh, apalagi pas ditelepon ketika menjadi finalis Duta Bahasa Jawa Barat 2022. Di situ sangat senang dan sangat bersyukur karena apa? Karena saya sudah mempersiapkan ini dari beberapa hari dan beberapa persiapan yang sudah saya siapkan untuk Duta Bahasa Jawa Barat 2022 ini. Wah, luar biasa sekali ya. Baik pemirsa. Nah, di sini saya ingin bertanya kembali nih ke Kang Gilang. Di Kabupaten Indramayu ini tuh memiliki ciri khas apa sih Kang sebagai seorang duta bahasa, apalagi ya Kang ini ya, dari bahasa? Baik. Dari Kabupaten Indramayu sendiri memiliki beberapa ciri khas, diantaranya kebudayaan dan bahasa. Dari bahasa sendiri, Kabupaten Indramayu itu memiliki jenis dua bahasa, yaitu bahasa Kromo dan bahasa Ngoko. Dan bahasa Kromo itu memiliki dua jenis, yaitu bahasa Kromo Inggil dan bahasa Kromo Tunggal. Jadi dan ada beberapa juga budaya di Kabupaten Indramayu seperti ngarot, nadran, dan sedekah bumi seperti itu teh. Wah, baik, luar biasa sekali ya. Lalu ini ya Kang, dalam pemilihan Duta Bahasa ini, kiat-kiat ataupun beberapa usaha yang telah Kang lakukan ini dalam mempersiapkan itu sejauh sampai sekarang menjadi finalis ini, apa saja nih Kang yang dipersiapkan gitu Kang, awalnya? Persiapan yang awal yang saya siapkan, yang pertama itu saya untuk bahasa Inggris sendiri sampai saya kursus online seperti itu untuk mempelajari bahasa Inggris khusus buat di Duta Bahasa Jawa Barat ini. Dan juga saya juga menghubungi guru bahasa daerah saya lagi untuk bisa belajar kepada beliau untuk mengingat sedikit-sedikit pembelajaran bahasa daerah yang waktu saya belajari dari SMP sampai SMA seperti itu teh. Oke, lalu sehabis saat ini karena kemarin juga sudah pemotretan dan tes UKBI juga, ini perasaannya gimana nih Kang waktu tes UKBI dan juga sampai sekarang wicara publik tadi gitu ya, perasaannya? Untuk UKBI sendiri alhamdulillah berjalan lancar, tetapi saya di situ sangat merasa pusing sebenarnya karena ada beberapa pertanyaan-pertanyaan atau soal-soal yang membuat saya harus berpikir secara keras gitu teh, seperti itu. Oke, baik.
Nah untuk sekarang ini kan karena sebentar lagi akan menuju ke grand final. Seberapa yakinnya seorang Kang Gilang ini bisa menjuarai ataupun bisa mendapatkan gelar juara di Duta Bahasa Jawa Barat? Saya sangat yakin Teh untuk bisa menjuarai Duta Bahasa Jawa Barat 2022 ini karena di balik semua itu saya sudah mempersiapkan apa saja yang perlu disiapkan dalam Duta Bahasa Jawa Barat ini. Dan juga saya sudah mempelajari beberapa hal mengenai Duta Bahasa Jawa Barat 2022 ini. Wah, luar biasa sekali ya pemirsa. Baik, sebelum ke penutup nih ya, saya ingin bertanya terkait moto hidup Akang sendiri dan mungkin ada bahasa Indramayunya sedikit gitu ya untuk moto seorang Duta Bahasa Jawa Barat dalam versi bahasa Indramayu itu seperti apa sih Kang? Moto Baik, hidup Akang. untuk moto hidup saya dalam bahasa Indramayu, ajak lalen karo wong dewek. Artinya apa tuh Kang? Jangan lupa sama orang sendiri. Jadi walaupun dimanapun kita berada dan kapanpun kita berada, kita harus tetap memperkenalkan asal kita sendiri. Oke, budaya ya terlebihnya bahasa. Tidak lupa dengan asal kita sendiri seperti itu. Oke, baik. Jadi selain bahasa Indonesia, bahasa Inggris, tapi bahasa Indramayu ini juga menjadi salah satu bahasa daerah yang dikuasai oleh Kang Gilang. Oke, Kang Gilang, mungkin ada jargon sedikitnya untuk teman-teman yang mendengar dari Eka TV gitu ya, ataupun juga teman-teman warga Jawa Barat gitu ya. Boleh menggunakan jargon Indramayu adalahnya ataupun bahasa Cirebonan ada? Motivasinya kangge sekabiane yaitu tetap semangat lamonan sira lagi kompetisi lamon apa aja kelalen karo wong dewek dan aja kelalen karo Gusti Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke. Terima kasih Kang Gilang sudah bisa diajak wawancara oleh kita ya. Berarti terima kasih matur nuwun matur suwun ya Mas. Matur suwun. Matur suwun ya semuanya Kang Teteh. Semoga lancar prosesnya juga sukses selalu ya Kang Gilang. Terima kasih, saya Karina. Cukup sekian melaporkan dari Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat. Selamat siang, saya Karina Diaramawati selaku Panitia Pemilihan Duta Bahasa Jawa Barat tahun 2022. Di sini saya sudah bersama dengan Teh Sri dari Kabupaten Pangandaran. Halo Teh Sri, kumaha damang? Alhamdulillah damang Teh. Mohon Teh Sri, boleh menggunakan bahasa Sunda, boleh? Oh mohon. Baik, nama, umur dan juga asal kuliah dari mana instansinya boleh ya? Tepangkeun simkuring Sri Puji Istiani Sirahayu, kawit di Pangandaran. Ayeuna nuju milarian ilmu di Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran, jurusan Teknologi Kelautan. Wah, teknologi kelautan luar biasa. Teh Sri, saya ingin bertanya nih ya sama Teh Sri. Pengalaman Teh Sri menjadi finalis Duta Bahasa Jawa Barat, rasanya gimana Teh? Boleh banget nyampur pakai bahasa Sunda, bahasa Indonesia boleh banget. Rasanya nggak nyangka ya bisa jadi finalis gitu, karena bahasa Sundanya juga masih belum lancar, kemudian bahasa asing, tapi di sini kita sama-sama belajar gitu. Reaksi dari orang tua Teh Sri sendiri gitu ya, dari perjalanan Teh Sri mulai perjuangan daftar sampai masuk 100 besar terus sekarang jadi 40 besar itu apa aja sih yang disiapin sama Teh Sri sebelum daftar Dubas? Sebelum daftar Dubas itu yang pertama disiapin itu pasti membaca ya, banyak-banyak membaca, banyak-banyak referensi. Apalagi tinggal di asrama kan banyak banget rintangannya untuk menyelesaikan berbagai macam alur. Dari seleksi mulai dari 100 besar, 40 besar, itu punya kesan tersendiri gitu. Banyak persiapan, juga banyak waktu yang harus diluangkan karena harus berbagi antara hidup di asrama yang sifatnya militer dan harus melakukan seleksi duta bahasa gitu. Wah, luar biasa sekali. Jadi di asrama gitu ya Teteh gitu kan. Oh, mohon. Asli Pangandaran Teh, Sunda. Asli Pangandaran. Oh, asli pisan. Ya, baik. Nah, Teh Sri, kalau misalkan bicara tentang daerah Teh Sri sendiri kan dari Kabupaten Pangandaran pasti dengan bangganya bisa membawa perwakilan Kabupaten Pangandaran ke Jawa Barat tentunya. Di Pangandaran teh naon wae sih Teh tinu budayana tanapi tinu bahasana atau kumaha gitu. Tiasa dicarioskeun gitu Teh. Di Pangandaran teh kawitna aya dua bahasanya, bahasa Sunda sareng bahasa Jawa. Soalnya di Pangandaran teh perbatasan sareng Jawa Tengah sareng Cilacap. Jadi dina budayana oge perpaduan antara Jawa sareng Sunda gitu. Aya ebek, aya naonnya ronggeng gunung. Jadi di Pangandaran teh aya beberapa daerah anu ngangge bahasa Jawa, aya beberapa daerah anu ngangge bahasa Sunda. Oh, tapi lamun teteh mah Pangandaranna nganggo bahasa Sunda kitu nya Teh. Sunda tiasa, Jawa tiasa. Oh, Jawa tiasa, Sunda tiasa. Tapi tiasa nyarios bahasa Jawa sakadikit kitu, Jawa Sundana. Oh, mungkin boleh dicontohin satu kata atau dua kata gitu Teh. Oh, mohon. Nang kene inyong lagi karo Teh apa iki jenenge? Teh Karina. Oh, Teh Karina sekarang Dubas Jabar ya. Seki dewek lagi seleksi Dubas Jabar petang puluh besar.
Nang Kota Bandung. Wah, luar biasa. Jadi Jawa nanti Jawa campur nyatanya, Jawa campur logat Sunda gitu. Logat Sunda. Wah, luar biasa ya Teh Sri gitu ya. Nah, Teh Sri kalau misalkan dari Teh Sri sendiri dari rangkaian pemilihan duta bahasa mulai kemarin dari ikut tes UKBI, rangkaian apa yang paling disukain di Duta Bahasa Jawa Barat ini pemilihannya? Rangkaian yang paling disukai itu uji kemahiran berbahasa Indonesia itu. Kenapa? Karena suka. Iya, jadi suka tes UKBI gitu ya. Suka tes UKBI, terus juga emang suka mempelajari bahasa Indonesia, jadi suka aja untuk melakukan tes tersebut gitu. Oh iya, jadi cinta Indonesia, cinta daerah juga ya. Udah betul ya sebagai seorang duta bahasa. Nah, untuk tahapan selanjutnya nih ya Teh Sri untuk menuju grand final, apakah seberapa yakin seorang Sri gitu ya, Teh Sri gitu dari Pangandaran bisa mendapatkan gelar juara misalnya di Duta Bahasa Jawa Barat? Apakah yakin dan juga banggakah menjadi seorang duta bahasa Jawa Barat? Boleh disampaikan? Sangat yakin ya, karena emang kita tuh harus menjalani hidup harus yakin gitu. Iya, baik. Harus yakin dengan kemampuan diri sendiri, kemudian bangga mewakili satu-satunya putri daerah dari Pangandaran yang bisa lolos ke 40 besar gitu Teh, sangat bangga sekali gitu. Karena butuh perjuangan yang sangat ekstra untuk ke Bandung juga gitu kan. Naik kereta, kemudian tidur di stasiun, itu sudah dilakukan gitu. Sekarang tinggal berjuang menuju ke final Duta Bahasa 2022. Iya baik, luar biasa sekali ya gitu ya. Ini sangat, Teh Sri adalah sosok mungkin yang sangat pantang menyerah ya, saya lihat itu ya. Luar biasa sekali ya. Itu dia pemirsa, terima kasih ya Teh Sri. Hatur nuhun kan waktu snack gitu kan. Hatur nuhun ya Teh, pami bahasa nama. Ai pami dicampur sareng bahasa Jawa naon? Hatur nuhun atau hatur suwun atau kumaha? Matur suwun. Matur suwun ya. Jadi Pangandaran Sunda Jawa. Baik, saya Karina Diaramati selaku dari panitia Duta Bahasa Jawa Barat bersama dengan Sri. Mohon pamit undur diri. Terima kasih. Terima kasih.